kajian. Baik, terima kasih banyak Bu Ira. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahillati khallat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan tema kita pada hari ini masih meneruskan tema Asyura. Harapan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencatatkan kita sebagai bagian daripada pecintanya dan pecinta keluarganya, sehingga nanti di akhirat kita memohon dan berhak mendapatkan syafaat dari mereka. Karena di akhirat semua kita akan berjalan sendiri-sendiri. Kita di akhirat tidak bisa saling membantu satu sama lain. Maka harapan kita satu-satunya adalah kepada Allah dan kepada insan-insan suci yang Allah Subhanahu wa taala percayakan kepada kita. Kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya. Tema kita pada hari ini adalah tentang Bunda Zainab salamullah alaiha. Kita berharap dengan membahas ini kita bisa mendapatkan semangat spirit daripada, boleh dikatakan, wanita satu-satunya yang menjadi juru bicara dan sekaligus menjadi penyampai seluruh informasi berkenaan dengan Karbala pada saat itu. Dan kemudian siapa saja yang menjadi penyampai kejadian Karbala ini pada dasarnya adalah merupakan juga penyambung lidah daripada Bunda Zainab. Dan kita semuanya dengan kejadian ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam Islam ini peran laki dan perempuan sama saja. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau Imam Hussein saja di Karbala dan tidak ada Zainab, mungkin cerita tentang Imam Hussein tidak akan tersebar kemana-mana. Sangat mungkin akan terkubur oleh penguasa pada saat itu. Dengan demikian, dengan adanya Bunda Zainab, maka kemudian menjadi penyampai apa yang terjadi pada Karbala kepada seluruh manusia sampai sekarang. Boleh dikata bahwa berkat Bunda Zainab lah sehingga kemudian kita menyaksikan di seluruh penjuru negeri di berbagai belahan dunia sekarang orang memperingati Asyura dan Arba'in. Dan juga dari seluruh penjuru negeri dari berbagai belahan bumi juga datang pada setiap tahun ke Najaf untuk berjalan kaki pergi ke pergi ke Karbala sepanjang hampir 100 km dalam rangka menunjukkan duka cita dan sekaligus dukungannya kepada Bunda Zainab. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itulah yang akan kita jadikan tema pada kesempatan kali ini. Tapi seperti biasa nanti kita lihat peran-peran wanita lain dalam Al-Quran, baru kita lihat betapa luar biasanya peran Bunda Zainab. Jadi nanti kita juga lihat peran-peran wanita lain di dalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita masuk ke screen. Seperti ini nih yang kita terima nih, jadinya kondisinya jadi agak repot ini kan. Jadi mas sekalian, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi penerus Bunda Zainab dalam mengenalkan perjuangan Imam Hussein. Karena dengan mengenalkan perjuangan Imam Hussein, berarti sekaligus kita mengenalkan hakikat agama Samawi. Secara khusus lagi hakikat agama Muhammadi kepada seluruh manusia. Dan memperkenalkan apa yang dilakukan Imam Hussein di Karbala kepada seluruh manusia berarti sama dengan memperkenalkan
fitrah manusia kepada dirinya sendiri. Jadi dengan demikian kita mulai dari apa yang terjadi di Karbala, tentu saja secara singkat-singkat saja, terutama peran Bunda Zainab di sana. Yang pertama adalah kita mulai dari sebuah hadis dulu. Betapa cintanya Nabi kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, kepada ahlul baitnya terutama. Ini kita kutipkan sebuah hadis dari Imam Ahmad nomor 1652. Hadisnya mengatakan haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Asim an Muwarriq al-Ijli an Abdullah bin Ja'far, jadi Abdullah bin Ja'far. Qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qadima min safarin, apabila tiba dari sebuah perjalanan, kemudian tuluqiya bisyani, kemudian biasanya disambut oleh anak-anak. Jadi Rasulullah ini begitu akrabnya dengan anak-anak sampai ketika Nabi pulang dari luar kota pun, dari perjalanan panjang pun, selalu tuluqiya bisibyan, disambut kedatangannya oleh anak-anak. Min ahli baiti, terutama dari anak-anak dari keluarga, anggota keluarganya. Ahlu baitnya, min ahli baitihi. Qala wa innahu qadima marratan min safarin. Kata Abdullah bin Ja'far seterusnya bahwa di suatu kali, qadima marratan, di suatu kali tiba dari perjalanan, ala fasubiqa bi ilaihi, lalu kemudian saya disambut, saya datang dan kemudian saya disambut, kata Abdullah bin Ja'far. Saya dibawa subiqah bihi, subiqah bi ilaihi, lalu kemudian saya diambil olehnya. Qala, terus kemudian fahamalani baina yadayhi, lalu kemudian dia mengangkat saya, hamalani baina yadayhi, dengan dua tangannya, maksudnya naik di atas tunggangannya, di atas kendaraannya. Qala summa ji'a bi ahadi benai Fatimah, lalu kemudian datang juga salah satu dari dua putra Fatimah. Jadi bi ahadi benai Fatimah, salah satu dari dua putra Fatimah, Imma Hasan wa Imma Husain. Entah waktu itu adalah Al-Hasan ataupun Al-Husain, kata Abdullah bin Ja'far. Kemudian fa'ardafahu khalafahu, lalu kemudian dia juga memboncengkan di belakangnya. Dia juga memboncengkan di belakangnya, di atas tunggangannya. Qala, lalu kemudian Abdullah meneruskan, fadakhalnal madinata salasatan ala dabbatin. Lalu kemudian kami bertiga, yaitu di situ ada Nabi di kendaraan itu, kemudian ada Abdullah bin Ja'far, lalu kemudian ada juga Al-Hasan atau Al-Husain. Kemudian kami bertiga salasatan memasuki kota Madinah di atas satu kendaraan, ala dabbatin, menggunakan satu kendaraan. Jadi dari sini kita lihat bagaimana perhatiannya Rasul kepada anak cucunya. Kan ini menunjukkan bahwa seperti di beberapa kali di hadis-hadis yang lain dikatakan bahwa penderitaan mereka adalah penderitaan Nabi. Tentu saja Nabi melihat ini bukan dari sisi biologis saja, terutama melihatnya dari sisi ajaran, yaitu bahwa yang paling terikat secara emosional dengan ajarannya tentu adalah dari orang dekatnya. Seperti mana kita baca juga nabi-nabi yang lain selalu dibicarakan dengan keluarganya, karena keluargalah biasanya yang paling intensif menyerap ajaran itu daripada orang tuanya. Baru kemudian kita ke Karbala menyaksikan apa yang terjadi di sana, terutama kaitannya dengan Sayyidah Zainab alaihissalam. Zainab itu dikenal sebagai Abidatu Ali Muhammad. Jadi Abidah itu artinya abid, ahli ibadah. Ali di sini keluarga. Jadi dia termasuk ahli ibadah perempuan. Jadi kalau laki-laki abid, kalau ini perempuan jadi abidah. Jadi Abidatu Ali Muhammad. Dia disebut sebagai
ahli ibadah dari keluarga Muhammad. Sini dikatakan Bunda Zainab terkenal karena ketekunannya mengerjakan ibadah di malam hari. Semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Sehingga ia dijuluki dengan abidatu Ali Muhammad. Jadi abid perempuannya keluarga Muhammad. Ahli ibadah perempuan dari keluarga Muhammad. Bahkan di Karbala sekalipun pada malam ke-10 dan ke-11 Muharram. Jadi Bapak bisa bayangkan ini suasananya sudah sangat genting, sudah sangat memprihatinkan, sudah sangat penuh dengan penderitaan. Tapi Bunda Zainab pun tidak meninggalkan ibadah malamnya. Malam ke-10 kan berarti malam kejadian. Malam besoknya kejadian. Kemudian malam ke-11 kan berarti setelah kejadian. Fatimah putri Imam Hussein berkata, Fatimah dari putri Imam Hussein berarti ponakannya berkata, pada malam Asyura, bibiku, yaitu maksudnya Bunda Zainab, senantiasa berdiri di dalam mihrabnya, salat dan munajat, sementara air matanya senantiasa mengalir ke pipinya. Ingat kata-kata ini, senantiasa berdiri di dalam mihrabnya, karena ini pun juga kita temukan nanti dalam kaitannya dengan Maryam alaihissalam, merupakan ibu daripada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Keterikatan jiwa Bunda Zainab dengan Rabbnya begitu erat, sehingga Imam Hussein di hari Asyura saat akan berpisah dengan saudara perempuannya itu pun berkata. Jadi lihatlah Bapak Ibu jemaah sekalian, kata-kata ini nantinya bahwa seorang imam yang suci, saking memuliakannya Bunda Zainab, sampai pada saat perpisahan terakhirnya pada malam itu, karena itu adalah malam terakhir bagi Imam Hussein, karena Imam Hussein besoknya sudah syahid, pun berkata kepada adik perempuannya itu. Apa kata-katanya ini? Ya ukhti la tansini fi nafilatil laili. Wahai saudariku, wahai adikku, la tansini, jangan engkau melupakan aku. Fi nafilatil laili, di dalam nafilah malammu, dalam salat malammu, di dalam ibadah malammu. Nafilah itu adalah ibadah tambahan dari salat fardu, dari ibadah fardu. Kalau fardu, sedangkan kalau yang tambahan adalah nafilah. Jadi Imam Hussein pun berkata kepadanya, ya ukhti la tansini fi nafilatil laili. Kamu jangan pernah melupakan aku di dalam ibadah malam. Kemudian di besoknya tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu, ketika Bunda Zainab keluar dari kemahnya dan menyaksikan fenomena yang luar biasa. Ini sudah hari Asyura. Dialog ini terjadi pada sore hari, ketika yang lain sudah pada tidak ada. Sekarang Imam Hussein dalam keadaan meregang nyawa. Imam Hussein jatuh tersungkur di atas tanah, dan musuh-musuh berada di sekitar tubuhnya, dengan posisi yang siap untuk membunuhnya. Maksudnya mengakhiri hidup Imam Hussein. Melihat pemandangan yang memilukan itu, Bunda Zainab keluar dari kemahnya. Ia lalu memanggil Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad maksudnya Umar bin Sa'ad, salah satu panglima perang. Kenapa manggilnya? Karena dia kenal baik. Ingat, Bunda Zainab ini kan lama tinggal di Kufah. Kemudian juga Umar bin Sa'ad ini anak dari seorang sahabat terkenal, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kuburannya ada di Cina. Jadi kenal baik Bunda Zainab dengan beliau. Maka kemudian ia memanggil Ibnu Sa'ad, dan Sa'ad juga kenal baik dengan keluarga Nabi. Ia memanggil Ibnu Sa'ad dan berbicara kepadanya. Dia katakan, ya benar Sa'ad, ayaqtulu Abu Abdillahi wa anta tanzur ilaih. Wahai Ibnu Sa'ad, apakah mereka akan membunuh Abi Abdillah sementara kamu hanya melihatnya begitu saja? Karena artinya dia ingin mengingatkan kepada Ibnu Sa'ad bahwa dia kenal baik keluarga ini, keluarga Nabi.
kenal baik dengan anak-anak keturunan Imam Ali bin Abi Thalib. Lah makanya Zainab mengingatkan dia, wahai Ibnu Sa'ad, mereka sekarang akan membunuh Imam Hussein, sementara kamu hanya melihat begitu saja. Ini kata-kata ini mengingatkan bahwa kamu harusnya paling tidak mencegah itu terjadi. Kalau toh tidak membela Imam Hussein, paling tidak mencegah itu terjadi. Karena Imam Hussein sudah tersungkur, panah-panah sudah menancap di tubuhnya, tombak-tombak diarahkan kepadanya. Tapi Ibnu Sa'ad hanya menjadi penonton karena memang Ibnu Sa'ad di sini adalah salah satu panglima yang ditugasi oleh Ibnu Ziyad. Tapi apa respon Ibnu Ziyad? Ibnu Sa'ad hanya diam. Jadi Ibnu Sa'ad hanya diam, Umar bin Sa'ad hanya diam. Tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Padahal yang berbicara langsung kepadanya adalah seorang wanita dari keluarga Nabi. Dia tahu persis ini adalah Zainab. Ini adalah cucu Nabi yang dicintainya. Ini adalah putra daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah putri daripada Fatimah Zahra. Ibnu Sa'ad hanya diam. Apa sebabnya? Karena Ibnu Sa'ad ini, Umar bin Sa'ad ini, sudah membuat deal dengan Ibnu Ziyad di Kufah untuk diangkat menjadi salah seorang pejabat. Jadi begitu jemaah sekalian berbahagia, berbahayanya cinta dunia. Karena ini menunjukkan bahwa orang yang sudah teracuni dengan dunia, maka sisi kemanusiaannya benar-benar hilang. Tidak ada lagi persaudaraan, tidak ada persahabatan di sini. Yang ada adalah pengkhianatan. Lalu kemudian setelah menyaksikan kejadian ini, lalu kemudian kita teringat dengan kata-kata Nabi Ibrahim setelah pengorbanan selesai. Ini pun juga kita mendengarkan kata-kata daripada Bunda Zainab. Melihat tidak ada respon daripada Umar bin Sa'ad, Ibnu Sa'ad tadi. Sementara prajurit yang berada di bawah komandonya terus menombak dan menginjak-injak tubuh Imam Hussein. Lalu berusaha sekuat tenaga untuk memenggal kepalanya. Bunda Zainab Al-Kubra berteriak, wa akhah, wa sayyidah, wa ahla baita, laitas sama intabaqat alal ardi, wa laital jibal tadekadakat ala sahal. Oh saudaraku, wahai saudaraku, oh junjunganku, oh keluargaku. Jadi semua disebutkan. Dia menyebutnya sebagai saudaranya karena ini adalah kakaknya, Al-Husain adalah kakaknya. Oh junjunganku karena ini adalah imamnya. Oh keluarganya karena dia adalah keluarganya, bagian daripada keluarga Nabi. Duhai, andai saja langit berbalik nih. Laitas sama'u intabakat alal ard. Duhai, andai saja langit berbalik jatuh ke bumi. Walaital jibal tadekadakat ala sahal. Duhai, andai saja gunung hancur dan pecahannya terpencar di tepian pantai. Ini adalah pengaduan Bunda Zainab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil meratapi apa yang terjadi pada keluarganya. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lain. Sebagai seorang perempuan tidak mungkin mencegah. Begitu banyak, puluhan bahkan ratusan orang mengurumuti kakaknya. Dan dalam keadaan semuanya siap untuk membunuh dan memenggal kepalanya. Dan orang yang dianggap bisa membantunya itu Ibnu Sa'ad atau Umar bin Sa'ad tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dialah yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Bunda Zainab lalu mendatangi saudaranya setelah kejadian itu. Jadi setelah kejadian itu, setelah Imam Hussein sudah syahid di sana, dia mendatangi Imam Hussein dan menengadahkan wajahnya ke langit seraya berkata, Ya Allah, terimalah pengorbanan ini seperti kata-kata Nabi Ibrahim, taqabbal minna. Terimalah dari kami ya Allah. Jadi seakan-akan mengatakan inilah pengorbanan kami yang terbaik, ya Allah ya Rabbi. Terimalah ini sebagai bagian daripada persembahan terbaik daripada keluarga kami.
di samping tubuh Imam Hussein yang tak berkepala. Bunda Zainab lalu menghadap ke arah Madinah, seraya mengadukan ratapan-ratapan yang memilukan hati kepada datuknya, kepada kakeknya, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wa Muhammadah, banatuka sabaya, wa zurriyatuka muqattala, tasfi alaihim rihus sabah, wa hadha Husainun majzuzul ar-ra'si minal qafa, maslubul amama warrida. Wa Muhammadah, wahai Muhammad, banatuka sabaya, anak-anak perempuanmu berjalan dalam keadaan tertawan. Wa zurriyatuka muqattalah, dan anak-anak keturunanmu berlumuran darah. Tasfi alaihim rihus sabah, mereka diterpa oleh angin, tergeletak di atas tanah. Wahada Husain, dan inilah Al-Husain, majzuzur ra'su minal qafah, yang kepalanya telah terpenggal dari lehernya. Maslubul amamah warrida, jubah dan sorbannya pun dijarah. Pernyataan Bunda Zainab ini masuk dalam catatan dan kemudian kita bisa baca sekarang. Artinya ungkapan-ungkapan ini menunjukkan apa yang terjadi di Karbala. Dan ini sampai kepada kita melalui Bunda Zainab. Karena Bunda Zainab di sana kita tahu tidak mati, tidak meninggal. Lalu kemudian nanti menyampaikan ini, menceritakan ini kepada manusia seluruhnya yang ada di sekitarnya. Bahkan dia menyampaikan ini di istana Gubernur Ibnu Ziyad. Bahkan juga menyampaikannya di istana Khalifah pada saat itu, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus. Nah, ini juga sekali berbahagia Bunda Zainab. Jadi penjelasan ini atau kata-kata ini kita anggap sebagai dari sini perjuangan harus terus dimulai. Perjuangan panjang dimulai sampai kapan? Sampai akhir masa. Supaya seluruh manusia mengetahui bahwa apabila manusia sudah mencintai dunia, maka kemudian hilanglah dimensi kemanusiaannya. Dan apabila manusia kehilangan dimensi kemanusiaannya, yaitu tertutupnya fitrahnya, maka manusia lebih buas daripada hewan paling buas sekalipun. Supaya apa? Supaya manusia mengetahui akar masalah daripada persoalan-persoalan dunia ini. Kan persoalan di dunia ini kan itu-itu saja sih sebetulnya. Entah yang namanya korupsi, entah yang namanya pembantaian, entah yang namanya membuat kekacauan di suatu negara, entah namanya diadu domba orang untuk membuat perang saudara, semuanya bermula dari sini. Jadi kejadian Karbala ini adalah merupakan penjelasan tentang semua awal ikhwal dari kejadian yang disebut dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan karenanya mengenal Karbala dan kita sampaikan ini kepada seluruh umat manusia adalah merupakan perjuangan kemanusiaan yang sesungguhnya. Ini yang dilakukan oleh Bunda Zainab. Kalau kita lihat apa yang terjadi pada Bunda Zainab, marilah kita lihat, kaitkan dengan apa yang terjadi pada wanita-wanita lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita mulai dari istri Fir'aun, Imra'atu Fir'aun, yang dikenal dengan nama Asia. Artinya bahwa Asia melakukan sesuatu untuk Nabi Musa, lalu kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Jadi melakukan sesuatu saja untuk menyelamatkan Nabi Musa, lalu kemudian Allah sudah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada istri Fir'aun ini. Padahal suaminya tidak tanggung-tanggung, Fir'aun. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan Asia pada ayat-ayat berikut ini. Faltaqatahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faltaqatahu ala fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Faltaqatahu ala fir'aun, baru kemudian keluarga Fir'aun lalu kemudian mengambil, memungut bayi yang berada dalam keranda atau yang berada di dalam keranjang
bayi tersebut. Karena bayi ini kemudian dihanyutkan oleh ibunya, lalu kemudian terdampar di kaki istana Fir'aun. Liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Diambil kemudian ini nanti menjadi asbab caranya Allah untuk kemudian membuat di dalam kejahatan Fir'aun ada rival, ada penentang, ada stopper, ada yang menghentikannya. Dan sekaligus menjadi sumber kesedihan bagi mereka karena mereka nanti menyesali perbuatan jahat Fir'aun itu. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khatin. Karena sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan tentara keduanya, yaitu Fir'aun dan Haman, kanu khatin, telah melakukan kesalahan. Jadi mereka keliru di dalam membangun peradaban kemanusiaan. Yang terjadi adalah merusakkan nilai-nilai kemanusiaan. Harusnya namanya peradaban, ingat dari kata adab itu artinya memberikan nilai-nilai keadaban kepada manusia. Orang Inggris menggunakan kata-kata civilization dari kata civil. Civil itu artinya kemanusiaan juga. Jadi dengan demikian, harusnya yang namanya peradaban itu atau civilization itu adalah memberikan hak-hak yang sama kepada seluruh manusia. Tetapi ini tidak terjadi pada zaman Fir'aun berkuasa di Mesir. Wa qalat imra'atu Fir'aun, maka berkatalah istrinya Fir'aun ketika bayi ini diambil masuk ke dalam istana. Wa qalat imra'atu Fir'aun, disinilah kita berjumpa dengan Asia. Itu imra'atu Fir'aun kita sebut tadi dengan Asia. Di imra'atu Fir'aun adalah Asia. Apa kata dia? Qurratu aini li walak. Wahai suamiku, janganlah engkau membunuhnya, la taqtuluhu, janganlah engkau membunuhnya, karena anak ini semoga saja kita jadikan sebagai qurratu aini li walaka, menjadi penyejuk mata bagiku dan bagi kamu. Qurratu aini li walaka. Maka la taqtuluhu, janganlah engkau membunuhnya. Dimas sebagai hanya berkata la taqtuluhu kepada suaminya, ini adalah kata-katanya yang bujukannya ada di sini, tapi intinya adalah la taqtuluhu, sehingga kemudian Fir'aun tidak jadi membunuh anak itu. Lalu kemudian kita lihat bahwa Asia sudah diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana tadi dengan Bunda Zainab? Apa yang dikatakan oleh Asia di sini juga dilakukan oleh Bunda Zainab tadi. Ingat tadi kata-kata Bunda Zainab ketika berhadapan dengan Umar bin Sa'ad atau Ibnu Sa'ad. Mereka akan membunuh Al-Husain dan kamu hanya melihatnya. Maksudnya kamu harus bertindak mencegahnya. Tapi Ibnu Sa'ad tidak berbuat apa-apa. Jadi apa yang dilakukan oleh Asia telah dilakukan oleh Bunda Zainab. Dari sini kita melihat bahwa tindakan-tindakan Bunda Zainab adalah Al-Quran. Maka wajarlah kalau dikatakan sebagai abidah. Abidah itu ahli Muhammadin. Dia adalah ahli ibadah daripada keluarga Muhammad. Dan sekaligus disebut juga dengan akilah. Dia juga adalah siddiqah. Dia juga adalah orang yang suci sebetulnya. Asa an yanfa'ana. Kata Asia, mudah-mudahan anak ini kalau kita tidak membunuhnya akan bermanfaat bagi kita. Aw nattakhidhahu waladan, atau kita mengambilnya sebagai putra anak. Wahum la yashurun, dan mereka, kata ayat ini, tidak menyadari bahwa kehadiran Musa di dalam istananya mereka itu adalah merupakan bagian daripada caranya Allah Subhanahu wa taala untuk satu membinasakan Fir'aun yang anti kemanusiaan itu dan menyelamatkan Bani Israel yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan itu. Nah, jadi kita lihat bahwa setiap perbuatan Tuhan itu ada tujuannya. Dari sini kita lihat bahwa ketika Allah membiarkan Imam Hussein gugur korban di Karbala bersama dengan kesatria-kesatrianya, itu bukan tanpa tujuan Tuhan. Di sini ada Imra'atu Fir'aun, ada istrinya Fir'aun, ada Asia. Di sana ada Zainab. Dan Allah membiarkan kejadian-kejadian seperti ini punya tujuan. Kalau di sini dikatakan wahum la yashurun, begitu juga orang-orang yang membunuh Imam Hussein pada saat itu, mereka tidak menyadari bahwa ini adalah merupakan awal daripada kehancuran mereka.
Kita lihat tidak lama setelah itu, hanya 2 tahun, Yazid juga kemudian mati misterius. Bahkan tidak lama kemudian dinasti Umayyah dibangun dengan berlumuran darah oleh Muawiyah, lalu kemudian runtuh juga. Bahkan mereka semuanya menjadi korban juga keganasan daripada dinasti Abbasiyah berikutnya. Jadi semuanya kejadian-kejadian seperti ini supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Karena ada kata-kata wahum la yashurun, tentu kita yang baca Al-Quran harusnya tidak masuk kategori hum la yashurun. Harusnya kita sudah masuk kategori yashurun, yang menyadari bahwa kejadian ini punya tujuan. Ketika Allah punya tujuan, maka tujuan Allah tidak pernah tidak tercapai. Wa daraballahu masalan, cobalah lihat, dengan tindakan Asia yang kelihatannya sederhana itu, tapi kemudian dijadikan sebagai contoh di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Tahrim ini, ayat yang ke-11, surat At-Tahrim itu surat yang ke-66 ini. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang beriman. Siapa yang dijadikan perumpamaan? Imra'ata Fir'auna, yaitu Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia tadinya. Iz qalat, ketika dia berkata, Rabbi bni li indaka baitan fil jannati, wahai Tuhanku, bangunkanlah aku indaka di sisimu baitan, sebuah istana, fil jannah, di sorga. Wa najjini, dan selamatkanlah aku min Fir'aun wa amali. Ini artinya apa? Bahwa setelah berjalan lama, apa yang terjadi pada Fir'aun itu tidak berubah. Jadi apa yang dikatakan oleh Asia tadinya waktu Musa masih kecil, itu kemudian kambuh lagi. Sekarang Fir'aun kembali aslinya dan berusaha untuk membunuh Fir'aun dan Bani Israel. Kemudian melakukan tindakan-tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan lagi. Maka kemudian kita lihat istrinya Asia tadi di sini berbara'ah, berlepas diri daripada suaminya dengan kata-kata, wa najjini, ya Allah lepaskanlah aku, min Fir'auna, dari Fir'aun, wa amalihi, dan tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya. Wa najjini, dan lepaskanlah aku ya Allah, selamatkanlah aku minal qaumi zalimin, dari kaum yang melakukan kezaliman. Pertama disebutkan secara khusus sebagai Fir'aun di sini, yaitu suaminya. Kemudian di sini disebutkan lagi secara umum adalah al-qaum. Al-qaum berarti komunitas. Komunitas bala tentara Fir'aun yang berusaha untuk membunuh seluruh Bani Israel, termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka dia berlindung, Asia berlindung dari secara khusus kepada suaminya dan secara umum kepada semua anggota kaum yang melakukan kezaliman itu. Nah, jemaah sekalian sebagai apa yang bisa kita baca dari sini? Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita pun harus berlepas diri dari para pelaku kezaliman. Jadi kalau kita tidak berlepas diri daripada pelaku kezaliman, maka kita bagian daripadanya. Maka pesan Bunda Zainab tadi menjadi sangat penting, karena pesan itu kemudian membuat mata kita terbuka siapa pelaku kezaliman itu yang sesungguhnya. Setelah terdefinisikan siapa pelaku kezaliman itu yang sesungguhnya, ya kita harus berlepas diri daripadanya. Itulah peran penting daripada Bunda Zainab, karena mengenalkan kepada kita tentang kezaliman. Setelah kezaliman terdefinisikan, setelah kezaliman terjelaskan dengan rinci, dengan terang benderang, maka ya tugas kita lah masing-masing untuk berlepas diri daripadanya. Kata-kata najjini di sini adalah tugas pribadi, karena menggunakan kata-kata lepaskanlah aku. Bisa saja kita tinggal di Irak, bahkan mungkin kita tinggal di Karbala, tapi belum tentu berlepas diri daripada kejahatan yang dilakukan oleh Ibnu Ziyad, Ibnu Sa'ad, dan juga Shimr, dan juga Yazid bin Muawiyah. Dimanapun kita berada, bahkan walaupun kita tidak di Karbala, walaupun kita tidak di Irak, kalau kita kenal itu adalah kezaliman, maka tanda kita masih ada nilai-nilai kemanusiaan adalah ketika kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Asia, yaitu berlepas diri daripada pelaku kezaliman. Bahkan kepada suaminya sekalipun,
kepada suami atau istri sekalipun, kita harus berlepas diri daripadanya kalau sudah masuk kategori zalim. Ini mengajarkan kepada kita, kita harus berlepas diri daripadanya. Karena kalau kita tidak berlepas diri kepadanya di dunia ini, ya berarti kita menjadi bagian daripada mereka nanti di akhirat. Berlakulah kata-kata Nabi yang sangat terkenal, bahwa di akhirat nanti kita akan disertakan dengan orang yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kata cinta di sini tidak harus cinta dalam pengertian seperti mencintai anak-anak kita, tetapi yang kita tidak berlepas diri daripadanya. Karena akhirat itu kan cuma dua macam. Orang baik dan orang buruk. Orang zalim dan orang saleh. Nabi-nabi dikatakan laminas salihin. Ketika Allah memperkenalkan Nabi Ibrahim kepada kita, dia katakan walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami memilih Nabi Ibrahim dalam kehidupan dunia ini, dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Jadi di akhirat cuma dua macam, salihin dan zalimin. Nah, kita mau ikuti yang mana? Nah, Asia di sini mengajarkan kepada kita supaya berlepas diri daripada pelaku kezaliman, bahkan seandainya itu pun adalah suami sendiri. Bahkan seandainya itu pun adalah istri sendiri. Kita harus berlepas diri daripadanya. Sekarang kita lihat putri Imran, yaitu Maryam. Ini adalah Maryam. Kalau tadi Bunda Zainab, sekarang Bunda Maryam. Ini kita mulai dari surat Ali Imran ayat 37. Allah berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin." Lalu kemudian Allah SWT Tuhannya menerima doa daripada istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, yaitu bahwa diterima dalam pengertian anak ini akan terjauhkan dari godaan syaitan bersama dengan keturunannya. Karena itu yang dikatakan di ayat sebelumnya, ayat 36. Lalu kemudian istrinya Imran membesarkan putrinya dengan baik. Lalu kemudian setelah itu wakaffalah Zakaria. Lalu kemudian pemeliharaannya diserahkan kepada Zakaria, yaitu pamannya sendiri, pamannya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menjumpai Maryam di mihrab. Ingat tadi pengakuan, kesaksian daripada Fatimah binti Husain tadi, ponakan daripada Bunda Zainab, mengatakan bahwa setiap saat, setiap malam dia melihat bibinya di mihrabnya menjalani malam-malamnya dengan ibadah malam, dengan ibadah nafilah dalam keadaan menangis. Ini sama dengan kita lihat di sini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maka tadi saya katakan ketika menemukan kata mihrab di dalam cerita tadi, kita ingat karena di sini juga ada kata mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, selalu wajada indaha rizqa, selalu menemukan di sisi Maryam itu ada rizki, ada makanan, ada buah-buahan yang berbeda dengan musimnya. Qala, lalu kemudian Nabi Zakaria berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, bagaimana bisa terjadi?" Qalat, lalu kemudian Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Itu paman, wahai paman, itu adalah dari sisi Allah SWT. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Apa yang kita lihat dari Maryam di sini? Maryam di sini kita lihat, kita kasih tanda petik, hanya benar-benar menjaga kesucian dirinya dengan selalu beribadah di mihrabnya. Bunda Zainab juga melakukan ini tadinya. Tapi pada saat yang sama Bunda Zainab juga melakukan apa yang dilakukan tadi oleh Asia. Bunda Zainab berjuang bersama dengan Imam Hussein. Imam Hussein dalam pengertian sama-sama pergi ke Karbala, meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah. Jadi hanya satu sisi saja dilakukan oleh Maryam di sini. Lalu kemudian Allah kemudian meninggikan nama daripada Maryam dalam Al-Quran. Bahkan nanti kita lihat bahwa melalui rahim Maryam, kemudian Allah mengutus salah satu nabi besarnya,
yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Fa'atat bihi qaumaha. Jadi kemudian ketika Maryam hamil, lalu kemudian keluar dari kotanya, Baitul Maqdis. Lalu kemudian di luar kota dia melahirkan putranya, yaitu Isa alaihissalatu wassalam. Setelah lahir bayinya, lalu kemudian kembali ke kota lagi, membawa bayinya tersebut. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Dia kemudian kembali ke kotanya, kembali kepada kaumnya, tahmilu sambil membawa, menggendong bayinya. Qalu, lalu kemudian mereka, kaumnya berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh kamu telah melakukan perbuatan fariya, perbuatan yang rendah. Laqad ji'ti syai'an fariya. Fariya itu perbuatan rendah. Melakukan perbuatan murahan karena sebagai seorang wanita. Karena bagi mereka, Maryam pasti ada wanita laki-laki lain di sampingnya karena bisa hamil seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi penistaan yang dilakukan oleh kaumnya terhadap Maryam ini hanya menyebutnya sebagai fariya saja. Dan itu terjadi kita lihat di sini terutama pada saat anaknya sudah lahir. Lalu bagaimana dengan Bunda Zainab, Bapak Ibu sekalian? Yang dinistakan sepanjang jalan, mulai daripada Karbala sampai kepada Kufah. Dari Kufah nanti kemudian berjalan lagi dan dinistakan sepanjang jalan sampai kepada Damaskus, Syria. Berhari-hari, bermalam-malam dalam perjalanan itu dinistakan sepanjang masa. Ini kita lihat Maryam hanya dikatakan Faria saja. Dan ini hanya ketika bayinya sudah lahir. Kembali ke tengah-tengah kaumnya, lalu kaumnya mengatakan, laqad ji'ta syai'an Faria. Jadi apa yang terjadi pada manusia-manusia, wanita-wanita suci yang disebutkan Al-Quran, semuanya terjadi pada Bunda Zainab. Masih kelanjutan daripada kaumnya tadi. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Jadi jemaah sekalian, Harun di sini yang dimaksud di sini bukan Harun bukan Harun yang pada zaman Nabi Musa, ya, tapi punya Harun juga. Nanti kita lihat saudaranya nanti Nabi Musa namanya Maryam juga, tapi disebutnya Miriam. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Makana abukim ra'asauin. Ibumu itu, abuka orang tuamu itu, ayahmu itu, imra'asauin, bukanlah. Makana abuki imra'asauin. Ayahmu itu bukanlah orang yang buruk. Ayahmu bukanlah orang yang jahat. Ayahmu adalah orang baik. Ingat, Imran ini diabadikan dalam Al-Quran. Walaupun tidak disebutkan sebagai nabi dalam Al-Quran, tetapi diabadikan dalam Al-Quran seperti Luqman misalnya. Kalau diabadikan dalam Al-Quran dengan cerita baik, itu pasti orang pilihan juga. Dan Imran diabadikan dalam Al-Quran, diceritakan sebagai keluarga Nabi Isa, sebagai keluarga Imran. Makana abukim ra'asauin, wa makanat ummuki baghiyah. Dan ibumu juga bukanlah wanita murahan. Ayahmu bukan orang jahat, dan ibumu bukanlah wanita murahan. Jadi artinya betapa tingginya celaan yang diarahkan kepada Maryam. Seharusnya kan kalau mereka percaya, kalau ayahnya Maryam ini adalah bukan orang jahat, ibunya bukan orang murahan, harusnya anaknya juga paling tidak seperti itu. Karena ayah dan ibu mana yang mendidik anaknya menjadi buruk? Sementara orang tuanya adalah orang yang soleh, ibunya adalah orang yang solehah. Tetapi kesimpulan mereka terbalik. Mereka tetap bersikuku pada pendapatnya walaupun tidak ada buktinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita jemaah sekalian bahwa penistaan-penistaan ini selalu terjadi sepanjang sejarah, di mana orang menuduh seseorang atau orang lain atau kelompok lain tanpa ada bukti yang mereka pegang. Dan ini bukan hanya terjadi pada Bunda Zainab, tetapi juga terjadi pada orang-orang yang mencintai Bunda Zainab. Sepanjang jalan Bunda Zainab dinistakan seperti ini. Lalu kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Seperti juga tadi istrinya Fir'aun, yaitu Asia, maka Maryam pun juga diabadikan bagi orang beriman. Ini kita temukan di surat 66
ayat berikutnya daripada istri Fir'aun tadi, yaitu Asia. Jadi kalau dikatakan tadi, daraballahu mathalan lilladzina amanu imrata Fir'aun, maka di sini wa Maryam, mas. Kelanjutannya. Begitu juga Allah membuat perumpamaan bagi orang beriman pada diri Maryam. Maryam siapa? Ibnata Imrana. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imrana allati ahsanat farjaha. Yang karena berusaha memperjuangkan menjaga kesucian dirinya, walaupun berbagai macam godaan dan cobaan, fitnah, serangan, penistaan, tetapi dia tetap menjaga dan memperjuangkan kesucian dirinya. Fanafakhna fihi min ruhina. Lalu kemudian kami tiupkan pada dirinya ruh kami. Jadi ini kita lihat jemaah sekalian, pada diri Maryam Allah tiupkan ruhnya. Nah jemaah sekalian, apa yang terjadi pada Bunda Zainab? Otomatis juga Allah SWT meniupkan ruh kepadanya, walaupun tidak dalam bentuk putra atau keturunan, tetapi kata-kata ruh ini kemudian memang meningkat. Ruh suci maksudnya, yaitu Ruhul Kudus. Dan kita lihat dalam surat Al-Mujadalah bahwa di antara pemberian Allah kepada orang beriman itu adalah Allah tiupkan ruh, Allah berikan ruh kepadanya. Jadi siapa yang beriman, maka Allah berikan ruh kepadanya. Kita lihat di sini. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Mujadalah ya. Allah berfirman ini surat 58:22. La tajidu qauman yu'minuna billah. Kamu tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Yuaduna man hadallah. Kamu tidak akan menemukan satu kaum, satu komunitas, satu kelompok yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, lalu pada saat yang sama yuaduna, berkasih sayang, mendukung orang-orang yang hadallah wa rasulah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun itu adalah abahum, ayah mereka, orang tua mereka. Au abna'ahum, ataupun anak-anak laki mereka. Au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka. Au asyiratahum, ataupun kerabat-kerabat mereka. Orang yang tetap mempertahankan imannya, walaupun dalam keadaan seperti tadi, yaitu keluarganya, ayahnya, kerabatnya menentang Allah dan Rasulnya, dan tetap mereka tidak mendukung mereka, tetap konsisten dengan imannya, keterikatan hatinya dengan Allah. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah, kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang yang tetapkan baginya di dalam kalbunya iman. Wa ayyadahum, dan menguatkan mereka biruhim minhu. Perhatikan mas sekalian. Wa ayyadahum biruh minhu. Jadi pemberian ruh kepada Maryam tadi bukan dalam pengertian kemudian dia hamil saja, tapi memang secara pribadi Maryam juga diberikan roh suci kepadanya. Wa ayyadahum biruhim. Dan ini tentu terjadi pada Bunda Zainab juga. Karena coba kita lihat tadinya ini, siapakah yang bisa melaksanakan ayat ini? Yang nyata, yang nampak bagi kita, kecuali Bunda Zainab. Kita ini belum tentu, termasuk Al-Fakir ini. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terintimidasi seperti yang terjadi di Karbala, belum tentu kita bisa tetap mempertahankan iman kita. Nah, di sini dikatakan, kamu tidak akan menemukan satu komunitas, satu kelompok yang beriman. Dan kelompok yang paling cocok di sini adalah kelompok yang datang di Karbala untuk dibantai. Yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkasih sayang, membangun hubungan baik, mendukung orang-orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan terhadap Allah dan Rasulnya. Walaupun pelaku kejahatan itu adalah orang tua mereka sendiri, saudara-saudara, anak-anak mereka sendiri, ataupun saudara-saudara kandung mereka sendiri, ataupun kerabat-kerabat dekat mereka sendiri. Nah, siapa yang tetap bisa mempertahankan imannya,
tidak memberikan dukungan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka itulah yang akan dikatakan Allah, kataba fi qulubihimul iman. Allah tetapkan bagi kalbu mereka al-iman, wa ayyadahum, dan Allah memperkuat mereka biruhim minhu, dengan ruh yang datang dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan mereka di dalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dan mereka itulah yang berhak mendapatkan kata-kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itulah yang berhak mendapatkan Allah ridha kepadanya dan mereka ridha juga kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu disebut dengan hizbullah. Ala, dan catatlah, camkanlah, inna hizballah, hanya hizballah itulah humul muflihun, yang akan beruntung. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita yang lain ini jemaah sekalian berbahagia bisa masuk di kelompok ini, tapi bisa juga tidak. Tapi Bunda Zainab pasti masuk di dalamnya dengan kondisinya seperti tadi. Jadi Allah mengatakan, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Jadi kata-kata fanafakhna fihi min ruhina di sini jangan kita artikan hanya untuk bayinya saja. Bukan, tetapi dia memang diberikan Ruhul Kudus juga. Makanya wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dia membenarkan kalimat Tuhannya. Jadi tanda-tanda orang yang diperkuat dengan roh baru oleh Allah SWT, maka dia akan berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang selalu hatinya berkomunikasi dengan Allah. Qanitin itu hatinya komunikatif dengan Allah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata-kata mirruhina di sini tidak bisa dengan serta-merta diartikan bahwa di dalamnya ada roh ciptaan, yaitu Nabi Isa. Bukan. Seperti tadi kita lihat dalam surat Al-Mujadalah, siapapun yang benar-benar istiqamah dalam mempertahankan imannya dan tidak akan mendukung pelaku kejahatan, walaupun itu dilakukan oleh ayah orang tua mereka, saudara mereka, kerabat mereka, maka mereka itulah yang akan diberikan kepadanya roh. Seperti mana ayat ini? Fanafakhna fihi min ruhina. Kata-kata fanafahna, kami tiupkan, jangan artikan kemudian menjadi hamil. Nah, kita semuanya kan ditiupkan rohnya. Kita semuanya ketika diciptakan dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan kepadanya rohku, kata Allah di dalam ayat-ayat berkenaan dengan penciptaan manusia. Sekarang kita bicara dengan Ummu Ismail. Jadi tadi kita sudah dua ya. Istrinya Fir'aun, kemudian Maryam. Sekarang kita bicara Ummu Ismail. Ummu Ismail di sini adalah Hajar. Ibunya Ismail maksudnya. Dikatakan Ummu Salamah berarti ibunya Salamah. Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Hajar alaihissalam. Ini diabadikan di dalam surat Al-Baqarah dengan kata-kata Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah dari bagian daripada syiar Allah. Loh, kenapa disebut syiar Allah? Ya. Sebabnya karena di sana ada jejak-jejak wanita suci yang bernama Hajar yang berlari-lari antara Safa dan Marwah untuk apa? Untuk memberi minum kepada putranya yang bernama Ismail. Jadi ingat, diabadikan dalam Al-Quran sebagai syiar Allah karena berjuang mencari lari mondar-mandir antara Safa dan Marwah. Untuk apa? Untuk mencari penghidupan bagi putranya, yaitu Ismail. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai mencari kehidupan bagi putranya, artinya menyelamatkan putranya, dan dengan keselamatan putranya Ismail, lalu kemudian nanti lahirlah Nabi terakhir yang paling besar, yang menyempurnakan seluruh nabi-nabi samawi sebelumnya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari beliaulah nantinya lahirlah Fatimah. Dari beliau nantinya lahirlah Al-Hasan Al-Husain. Dari beliaulah nanti lahirlah kasus Karbala yang membuka mata kita tentang kemanusiaan yang sesungguhnya. Jadi kita lihat begitu besarnya begitu mulianya pandangan Allah kepada mereka yang ikut memperjuangkan
apa yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Kita lihat tadi sama dengan istrinya Firaun. Istrinya Firaun tadi menyelamatkan Nabi Musa. Kalau di sini adalah Hajar menyelamatkan Ismail. Dan ini tidak melihat hubungan kekerabatan. Artinya walaupun bukan keluarga kita sendiri, mungkin kita mengatakan ini adalah ya pantas karena anaknya. Tapi istrinya Firaun, bukan anaknya. Istri Firaun dengan Nabi Musa nggak ada hubungan biologis. Tapi karena dia berusaha menyelamatkannya, maka kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Najib Masken Serbagia. Maka siapa saja yang ikut menghidupkan Imam Husain pada jiwa-jiwa manusia di seluruh zaman, dimanapun berada, maka pasti Allah akan perlakukan seperti ini juga. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Pada saat ayat ini turun, ketika Nabi pertama kali kembali dari Madinah untuk umrah pertama kalinya, di sana belum terjadi Futuh Mekah, masih ada patung di Safa dan Marwah. Lalu kemudian Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya sa'i di sana, dan di sana ada patung dan sebagainya. Lalu kemudian ada beberapa sahabat yang merasa enggan, merasa enggak serak hatinya untuk tawaf sementara di sana ada patung. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa tawaf di sini sementara di sini kan ada patung. Di Safa ada patung, di Marwah ada patung. Lalu kemudian turunlah ayat ini. Bahwasanya patung yang mereka simpan di sana tidak lantas menurunkan sesedikit apapun kesucian tempat itu. Jadi artinya apa, Pak Ustaz Serbahagia? Ini kan pelajaran bagi kita. Kita ini manusia biasa. Boleh saja dalam jiwa kita ada patung, yaitu masih ada cinta kita kepada dunia. Masih ada sedikit hal-hal yang buruk pada diri kita. Mungkin masih biasa kita misalnya menggunjing dan sebagainya di dalam diri kita. Tapi kalau kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, maka otomatis kita diperlakukan seperti mana Allah memuliakan Hajar dalam ayat ini. Sebagaimana juga kita lihat tadi, bahwa tidak ada dosa untuk bertawaf di sekitarnya, walaupun di sana ada patung. Faman hajjal baita awit tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Siapa yang berhaji ataupun umrah ke Baitullah ataupun umrah di sini, fala junah, tidak ada dosa baginya untuk tawaf pada keduanya, itu Safa Marwah, walaupun di Safa dan Marwah masih ada patung. Jadi artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa karena kita tidak mampu mencapai derajat suci seperti Bunda Zainab, apalagi Bunda Fatimah Zahra, apalagi para nabi dan rasul, tidak mungkin kita sampai ke sana. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah, walaupun di sana masih ada patung, maka dosanya pun terampuni. La junaha alaih, tidak ada dosa baginya. Waman tatawwa khairan, siapa saja yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan hati, melakukan satu kebaikan, fa innallaha syakirun alim. Sungguhnya Allah SWT akan menerima amal ibadahnya karena Allah Maha mengetahuinya. Ini kita bicara tentang ukhti Musa, yaitu saudara perempuan Nabi Musa. Jadi kalau tadi Putri binti Imran, namanya tadi adalah Maryam, maka sekarang ataukah Ummu Isa, Maryam, sekarang kita bicara ukhti Musa, yaitu saudara perempuannya Musa. Ya, ini adalah kita bicara tentang saudara perempuannya Musa. Kakaknya, ini kakak dari Musa, namanya Miriam. Ya, dari mana nanti kita ambil, nanti kita lihat. Di Quran tidak disebutkan, tapi nanti kita bisa temukan di dalam kitab-kitab Samawi yang lama. Waqalat li ukhtihi qusihi. Jadi setelah ibunya Nabi Musa menghanyutkan putranya yang baru lahir, yaitu Musa, di Sungai Nil, lalu kemudian dia berpesan kepada anak perempuannya, yaitu kakak perempuan daripada Nabi Musa. Waqalat li ukhtihi, berkata kepada anak perempuannya, maksudnya kepada saudara perempuannya Musa. Makanya tadi kita sebutkan ukhti Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, yaitu anak perempuan daripada ibu Musa. Qusihi, mata-matailah, selidikilah. Maksudnya ikutilah
dari jarak yang agak jauh adikmu yang hanyut di sungai itu. Fabasurat bihi, maka si wanita ini yaitu kakak perempuannya Musa pun melihat dari jauh, memperhatikan dengan cermat kemana gerangan perginya tadi keranda atau keranjang berisi adik laki-lakinya itu, bayi adik laki-lakinya itu. Fabasurat bihi an junubin, dari jarak yang jauh. Wahum la yashurun, dan orang-orang di sekitarnya tidak ada yang menyadari kalau anak perempuan ini sebetulnya sedang mengikuti, sedang menyelidiki kemana arah hanyutnya keranjang yang berisi bayi tersebut. Wahum la yashurun, mereka tidak menyadarinya. Waharramna alaihil maradiyah. Waharramna alaihil maradiyah. Jadi ketika tadi bayi ini diambil oleh istrinya Fir'aun, Asia tadi, ini kita sambungan daripada cerita Asia, diambil naik di atas istana, maka lalu kemudian waharramna alaihil maradi, maka kemudian kami menghalangi Musa kecil itu untuk menyusu kepada wanita-wanita penyusuan yang dihadirkan kepadanya. Waharramna alaihil maradi'a min qabl. Faqalat, lalu kemudian berkatalah Miriam, yaitu kakak kandung daripada Nabi Musa tadi, yang mengikuti adiknya. Jadi ternyata dia ikuti, dia lihat, dia ikut masuk ke istana ketika dia menyaksikan adiknya diambil oleh istana Fir'aun. Maka dia pun hadir di sana. Faqalat, berkata ketika menyaksikan anak itu, bayi itu menangis, sementara menolak untuk disusui oleh wanita-wanita yang ada di istana. Faqalat, maka berkatalah Miriam atau kakak perempuan daripada Musa, hal adullukum ala ahli baitin. Penginkah kalian saya tunjukkan ala ahli baitin, seorang keluarga, anggota keluarga, ahli bait, maksudnya seorang ibu, seorang wanita yang yakfulunahu, yang bisa menyusuinya, siapa tahu bisa menyusuinya. Yakfulunahu lakum, untuk kalian. Jadi kata-kata lakum di sini artinya saya tidak ambil, tetap untuk kalian. Tapi saya bisa tunjukkan ada ibu penyusu yang saya ketahui, kata Miriam. Wahum lahu nasihun, dan dia berbicara kepada mereka, menempatkan dia seakan-akan sebagai penasihat yang baik. Maksudnya di situ tidak ada tanda-tanda kalau ini ada hubungan kekerabatan. Tidak ada kecurigaan bahwa ini sebetulnya adalah kakak perempuan daripada bayi ini. Jadi begitu pintarnya berbuat daripada Miriam. Dan jemaah sekalian berbahagia, lagi-lagi Miriam yang ikut menyelamatkan seorang Nabi Musa dengan keberaniannya masuk ke dalam istana Fir'aun, itu pun diabadikan dalam Al-Quran. Lagi-lagi bagaimana dengan Bunda Zainab. Ya. Akhirnya kemudian mereka menerima saran daripada Miriam tadi. Faradadnahu ila ummihi, akhirnya kemudian kami kembalikanlah Musa kepada ibunya, karena yang ditunjuk oleh Miriam tadi tentu adalah ibunya. Maka ibunya, yaitu ibu Miriam dan ibu Musa ini pun datang ke istana di sana untuk menyusui bayi tersebut. Akhirnya faradadnahu ila ummihi, akhirnya Musa kembali lagi kepada ibunya, kai taqarra ainuha, supaya anaknya tetap menjadi penyejuk mata baginya, wala tazan, dan tidak bersedih, walita lama, agar dia mengetahui anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu selalu benar. Jadi apa yang bisa kita tangkap di sini? Kan Allah mengatakan bahwa nanti kalau kau melahirkan, hanyutkan bayimu. Jangan khawatir, nanti balik lagi ke diri kamu, nanti balik lagi kepadamu untuk menyusu kepadamu. Sekarang terjadi. Lita lama anna wa'dallahi haqqun. Jadi janji Allah itu selalu benar. Jadi janji Allah bahwa Nabi Isa itu belum mati dan akan kembali lagi ke dunia, itu pasti terjadi. Janji Allah bahwa imam yang ke-12 itu tidak mati tapi akan kembali lagi ke bumi, pasti akan terjadi. Janji Allah bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Hussein akan membuka mata banyak manusia, itu pasti akan terjadi. Cuma memang walakinna aktsarahum la ya'lamun. Banyak manusia yang tidak mengetahui rahasia-rahasia seperti ini. Walakinna aktsarahum, banyak manusia yang tidak mengetahui rahasia ini, la ya'lamun. Nah, kenapa? Karena tidak pelajari Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran pun tadinya tidak tahu, tapi karena pelajari Al-Quran,
mengikuti cerita narasi yang terjadi di Karbala, ada ternyata klop antara apa yang ada dalam Al-Quran dengan Karbala tadinya. Apa yang terjadi di Karbala adalah merupakan implementasi sempurna daripada Al-Quran. Semua cerita-cerita Al-Quran yang pada hari ini kita batasi pada wanita-wanita suci dalam Al-Quran, semuanya terjadi di Karbala. Apa yang terjadi pada wanita-wanita yang kita bicarakan tadi, semuanya terjadi pada Bunda Zainab. Cuma saja apa kata Allah? Walakin aktsarahum la ya'lamun. Sayangnya mayoritas manusia tidak mengetahui. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai penyambung lidah Bunda Zainab harus membuat aktsarahum ya'lamun. Jadi kita harus datang untuk mencoret ininya, ya. Jadi kita harus kepada aktsarahum ya'lamun, membuat mereka semuanya adalah mengetahuinya. Siapa? Bunda Zainab sudah tidak ada di kita. Sekarang zamannya beliau sudah tidak ada. Sekarang zaman kita. Maka tugas kita lah untuk memperkenalkan ini kepada manusia. Tentu dengan pendekatan yang elegan, tanpa pretensi dan tendensi untuk merubah keyakinan orang lain. Yang kita ceritakan adalah menceritakan fakta saja, tanpa ada tendensi untuk mempengaruhi siapapun juga. Dari mana kita tadi dapat istilah Miriam? Ini ada di dalam kitab Micha, ya. Di dalam Perjanjian Lama. Ini di pasal 6 ayat 4. Ya, kalau di sini kan pasal 6 ayat 4 ya. Di kitabnya ini Micha, pasalnya 6 ayatnya 4 ya. Di sana tertulis, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Maksudnya di sini engkau di sini adalah Bani Israel ya. Jadi sebab aku kata ini hanya besar Allah. Sebab aku telah menuntun engkau di sini Bani Israel, keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau Bani Israel dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Jelas sebagai dalam tradisi Yahudi atau agama Samawi lama, bahkan juga di sebagian Kristiani percaya bahwa mereka percaya Miriam itu sebagai nabiah, nabi perempuan. Karena disebutkan di sini Musa, Harun dan Miriam. Jadi Miriam di sini disejajarkan dengan Musa dan Harun sebagai nabi bagi mereka. Maka mereka menganggap Miriam itu adalah nabi perempuan, nabiah namanya. Kalau ini kan nabi, laki-laki nabi, ini nabiah. Nah, jemaah sekalian sebagai kalau sedemikian besarnya mulianya, tingginya posisi Miriam di mata Allah SWT dalam versi Perjanjian Lama atau dalam versi kitab Samawi sebelum Al-Quran, lalu bagaimana dengan Bunda Zainab seandainya masih ada kitab suci setelah Al-Quran? Karena apa yang dilakukan Bunda Zainab bahkan lebih daripada yang dilakukan oleh Miriam tadinya. Dan kita lihat di sini, aku di sini menjelaskan tentang menuntun, ya, dengan mengutus. Jadi artinya utusan di sini adalah wakil Tuhan, wakil aku untuk menuntun engkau Bani Israel. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa yang dilakukan oleh Imam Hussein adalah meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Dan apa yang dilakukan oleh Bunda Zainab adalah meneruskan apa yang dilakukan Imam Hussein. Jadi kalau apa yang diperjuangkan Imam Hussein adalah apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad, berarti perjuangan Bunda Zainab adalah perjuangan Imam Hussein, adalah juga perjuangan Nabi Muhammad kita. Kalau di sini kita menyebut 3 nama, Musa, Harun, dan Miriam, bisa kita katakan juga Muhammad, Hussein, dan Zainab. Dan di sini Allah menggunakan kata-kata, aku telah menuntun engkau. Berarti melalui juga mereka, Allah menuntun kita keluar dari tanah yang penuh dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan keluar dari rumah perbudakan. Artinya, kalau tugas ini tidak diteruskan, maka kita membiarkan manusia berada dalam tanah yang penuh dengan penindasan dan rumah perbudakan. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan mengikuti kisah singkat Karbala tentang Bunda Zainab dan ayat-ayat Al-Quran kita baca tadinya, kita bisa semuanya berusaha semaksimal mungkin agar kita semuanya menjadi bagian daripada perjuangan Bunda Zainab. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan 2 pekan lalu kita sudah sampaikan.
Siapa saja di antara kita yang ingin berahlul bait atau apalagi ingin pergi ke Karbala untuk mengikuti Arba'in, periksalah niatnya. Sedapat mungkin tidak usahlah kita membawa persoalan pribadi kita ke sana. Biarlah Allah sendiri yang mengetahui persoalan pribadi kita, jemaah sekalian. Terlalu murah rasanya kita beragama. Terlalu murah rasanya kita berahlul bait kalau kita datang hanya mengadukan persoalan pribadi kita. Kita harusnya datang untuk memperjuangkan perjuangan Imam Hussein. Kita harusnya datang memperjuangkan perjuangan Bunda Zainab. Terlalu murah rasanya kita ini berahlul bait kalau hanya datang untuk mengadukan penyakit kita, mengadukan kesempitan ekonomi kita, mengadukan suami dan istri kita. Sementara perjuangan Bunda Zainab adalah perjuangan yang berdarah-darah. Dinistah, dihina, berjalan kaki, kaki dirantai, jilbab ditarik sana-sini. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan mereka, perjuangan kita. Maka rasa-rasanya malulah kita kalau datang kepadanya hanya untuk mengadukan masalah-masalah pribadi kita masing-masing. Marilah kita berbuat seperti wanita-wanita suci yang kita bicarakan dalam Al-Quran tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak tadi melihat Al-Quran kita bacakan. Adakah di antara wanita itu yang membicarakan kepentingan pribadinya? Semuanya justru untuk kepentingan manusia. Asia diangkat tadi karena menyelamatkan, ingat, menyelamatkan Musa, bukan menyelamatkan pribadinya. Begitu juga tadi dengan Miriam, adik daripada Nabi Musa. Begitu juga tadi dengan Hajar, semuanya dalam rangka menyelamatkan orang-orang, oknum-oknum, figur-figur yang terkait dengan kenabian dan ketuhanan. Maka marilah kita menempatkan diri kita, kalau tidak seperti Bunda Zainab, minimal seperti Maryam, seperti Miriam, seperti Hajar, seperti Asia, yaitu berusaha untuk menyelamatkan kebenaran ini dari pihak-pihak yang menginginkan kebenaran ini tersembunyi sepanjang masa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri. Wa'alafu minkum. Yang mau bertanya dipersilakan. Iya, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Ibu-ibu, Bapak-bapak, silahkan nyalakan mic-nya jika ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, silakan Bu. Pak Bambang nanti ya Pak Bambang. Ya, aku Pak Silakan Bu. Bambang. Silakan Ibu duluan boleh. Iya, Ustaz. Tadi kan dari ayat-ayat yang sudah dipaparkan Ustaz mengenai istrinya Fir'aun, Sayyidah Maryam, Hajar itu. Semua orang-orang yang tadi Ustaz itu kan yang tadi diterangkan itu kayaknya menolong sedikit aja gitu ya Ustaz ya, menyelamatkan Nabi gitu. Nah sekarang di zaman sekarang kita kan nggak ada, maksudnya yang ada lagi Nabi gitu, yang ada hanya imam yang tersebut yang diangkat oleh Allah gitu. Nah dalam peran agar kita dapat membantu gitu, dapat itu Ustaz kan yang penting itu diri kita dulu ya Ustaz ya, diri kita jiwa kita dulu gitu, memperbaiki jiwa kita sendiri pribadi gitu. Apakah itu termasuk dalam membantu agama Allah juga? Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, ya pasti belum selesai gitu, tapi ada usaha gitu untuk meng-upgrade lah gitu jiwa kita pelan-pelan gitu. Itu kan butuh apa ya Ustaz ya? Butuh perjuangan gitulah, jihad gitu ya. Nah nanti baru di sekitar kita, keluarga gitu dan saudara gitu. Dan apakah itu termasuk membantu juga agama Allah dalam rangka perjuangan Sayyidah Zainab dalam kejadian Karbala gitu. Tadi kan saya bilang jangan kita pribadi gitu ya, minta pribadi, doa ke sana, minta urusan pribadi gitu. Nah dalam keadaan gitu apakah itu yang saya mau tanya Ustaz? Memperbaiki diri dulu gitu, diri nanti mudah-mudahan bisa terrefleksikan diri kita
kepada keluarga, kerabat, dan ya sekitar kita gitu Ustaz. Kami termasuk bukan penjarahannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Khairia. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita dari sekarang harus menentukan tujuan, niat. Bahwa niat kita adalah seperti tadi, yaitu Maryam, seperti juga tadi Asia membantu menyelamatkan Nabi Musa, membantu menyelamatkan Ismail kalau Hajar, menyelamatkan Nabi Isa kalau Maryam, dan sebagainya. Maka dari sekarang juga kita harus menentukan menyelamatkan agama Samawi ini, agama Muhammadi, melalui menyelamatkan perjuangan Imam Hussein. Jadi kita tentukan dulu tujuannya dari sana. Tujuan utamanya adalah meneruskan berita tentang Karbala, tentang Imam Hussein kepada seluruh manusia. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Tinggal pertanyaannya dari mana kita mulainya. Dari mana? Jadi tujuan dulu harus ditentukan. Baru kita bertanya dari mana kita mulainya. Maka Nabi menjawab, ibda binafsik. Mulailah dari dirimu dulu. Seperti dikatakan Ibu Hera tadi. Tapi dari awal kita harus tentukan bahwa tujuan kita adalah untuk meneruskan perjuangan Imam Hussein. Paling tidak menyampaikan, mengabarkan kejadian pada seluruh cuma saja. Tadi mana kita mulainya, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Tapi ingat, bukan dari kepentingan ya. Kata kepentingan itu mungkin yang kita adukan karena kita tidak punya uang, yang kita adukan karena kita punya ini dan itu, bukan. Tapi diri kita di sini, jiwa kita. Ibda binafsik, mulai daripada nafs, dirinya, jiwanya sendiri. Apa yang mulai dari diri kita? Yaitu ma'rifat kepada Allah. Bagaimana cara ma'rifat kepada Allah? Mempelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh. Jadi ma'rifat kepada Allah, mempelajari Al-Quran sungguh-sungguh. Dan Al-Quran pun mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kalau Nabi tadi mengatakan ibda binafsik, mulai daripada nafsmu, maka Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikannya. Jadi kata-kata diri di sini bukan beda dengan kepentingan diri. Diri maksudnya di sini jiwa kita. Jiwa kita itu harus kita perbaiki, dan cara memperbaikinya sederhana, yaitu ma'rifat kepada Allah. Begitu ma'rifat kepada Allah, maka yang lain tersingkir. Contohnya, kita berusaha untuk tidak menggunjing orang. Itu salah satu cara yang baik. Tapi pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang selalu melelahkan apabila tidak berangkat daripada akar yang sungguhnya, yaitu mengenal Allah. Karena kita dengan gampang menggunjing orang, memfitnah orang, ataukah menggerundel tentang apa yang orang lain lakukan kepada kita, itu karena jiwa kita belum mengenal Dia, Allah SWT. Kalau Allah SWT kita kenal, jiwa kita mengenal Rabb-nya, maka otomatis yang lain akan tersingkir dengan sendirinya tanpa harus disengaja. Kalau satu-satu kan merepotkan kita, artinya pekerjaannya terlalu melelahkan. Menggunjing kita hentikan, ini kita hentikan, semua kita pikirkan. Banyak sekali. Nah, kalau kita kemudian langsung kepada akarnya, sumbernya, yaitu mengenal Allah dengan baik, maka otomatis yang lain akan tersingkat. Contohnya misalnya gini, daripada mencari satu-satu benda-benda yang kita cari dengan menyenter satu persatu, disenter satu persatu dengan senter yang ala kadarnya, itu lama. Apa bagusnya? Lebih bagus kita langsung menyalakan lampu kamar. Kita nyalakan lampu kamar, maka semuanya akan kelihatan. Nah, begitulah juga dengan kita. Kalau cuma kita senter kecil-kecil sedikit-sedikit, kita hilangkan ini, kita hilangkan itu akan melelahkan. Tapi begitu kita langsung nyalakan lampu kamar hati kita, dan siapakah lampu kamar hati kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisakah menyala tanpa kita ma'rifat? Tidak mungkin. Jadi oleh sebab itulah, pertama kita harus ma'rifat kepadanya dengan cara mempelajari kitab suci Al-Quran. Berikutnya lagi. Sebentar. Sama Afwan. Silakan Pak Bambang. Ya, makasih Bu Ira. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz panjang lebar tadi mengenai peran Bunda Zainab, Ustaz. Memang kita tahu bahwasanya peran Bunda Zainab ini sangat penting dalam kita mengetahui kejadian Karbala. Karena Bunda Zainab melihat dan mengalami seluruh kejadian Karbala, Ustaz, secara utuh dan sempurna. Nah, Ustaz juga tadi mengatakan bahwasanya Imam Hussein
sebelum dia syahid, dia berpesan kepada Bunda Zainab bahwasanya jangan tinggalkan kami Husain dalam setiap Bunda Zainab beribadah atau sholat saat. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya gitu saat kita ini setelah kejadian Karbala dan sekarang, bagaimana kita memperlakukan Bunda Zainab itu dalam kita melakukan ibadah untuk mengenang Ustaz. Karena kenapa? Karena kalau umpamanya kita tahu bahwasanya untuk Sayyidah Fatimah Zahra itu ada namanya ziarah Bunda Zahra. Imam Husain ada ziarah Imam Husain. Nah, untuk Bunda Zainab ini nggak ada Ustadz. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk kita juga memikirkan untuk memberikan dharma bakti kita kepada Bunda Zainab Ustadz. Satu. Lalu apakah juga kejadian Karbala ini kan kejadiannya setelah Rasulullah wafat dan Al-Quran ini kan sudah paripurna Ustadz. Kejadian-kejadian setelah Rasulullah wafat itu semuanya diceritakan mungkin oleh keluarga Rasulullah dan tidak ada dalam Al-Quran. Jadi seperti Siti Aisyah, Bunda Maryam, itu kan semuanya diceritakan dalam Al-Quran karena Al-Quran itu menceritakan kejadian-kejadian sebelum Al-Quran itu terjadi Ustaz. Seperti itu Ustaz. Itu dulu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang. Jadi yang pertama tadinya adalah apa yang harus kita lakukan terhadap Bunda Zainab. Yang lain kan ada ziarah-ziarahnya. Sebetulnya bisa kita ziarah kepada Bunda Zainab. Tapi bukan itu terutama seperti yang diinginkan Bunda Zainab. Bahkan kalau kita berziarah kepada Imam Husain, sebetulnya bukan itu yang paling diinginkan oleh Imam Husain. Ziarah itu hanya merupakan wasilah perantara saja. Apa yang Imam Husain paling inginkan dari kita? Apa yang Bunda Zainab paling inginkan dari kita? Yaitu meneruskan perjuangannya. Jadi kalau kita ingin memberikan yang terbaik kepada Bunda Zainab, maka jadilah penyambung lidah Bunda Zainab dalam rangka memperkenalkan peristiwa Karbala kepada manusia sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas kita masing-masing, tanpa harus mendikte orang dan tanpa harus menjelekkan ataukah menistakan kepercayaan dan keyakinan orang. Kita menceritakan kasus Karbala tanpa harus menyinggung yang lain. Seperti mana di dalam Al-Quran, Allah SWT menceritakan misalnya Musa tanpa harus menggunakan bahasa yang sarkastis kepada Fir'aun. Satu-satunya mungkin bahasa yang agak negatif kepada Fir'aun dalam Al-Quran adalah kata-kata togok. Ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, idza ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kepada Fir'aun karena Fir'aun togak telah melampaui batas. Kata-kata togak pun juga bukan bahasa kasar dalam bahasa Arab. Togak itu telah berbuat aniaya. Fir'aun telah berbuat aniaya kepada orang-orang yang lemah. Jadi kita juga seperti itu. Kita bisa menceritakan kasus Karbala kepada siapapun tanpa menyinggung orang lain. Masalahnya kan biasanya sering sekali kita menceritakan kasus Imam Husain, Karbala, bahkan keluarga Nabi, tapi juga kita nyerang kepercayaan orang lain. Ini keliru. Tidak perlu kita menyerang kepercayaan orang lain. Tidak perlu kita menyerang tokoh orang lain. Kita menceritakan tokoh kita saja. Kita menceritakan Imam Husain ansih saja. Imam Husain sebagai Imam Husain, Karbala sebagai Karbala. Tidak usah kita menyimpang keluar sampai nyenggol-nyenggol tokohnya orang. Ini tidak boleh. Jadi oleh sebab itu, maka kemudian inilah yang terbaik yang kita lakukan menurut saya Pak Bambang daripada kita. Kita boleh saja membaca Assalamualaikum ya Zainab Al-Kubra misalnya. Tetapi terutama sebetulnya yang diinginkan. Sama dengan Nabi Muhammad kita. Kita bagus, kita memang dianjurkan beri salam kepada Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi. Tetapi yang paling Nabi inginkan dari kita adalah meneruskan risalahnya. Karena itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittabani. Katakanlah Muhammad kepada manusia, bahwa inilah jalanku, yaitu apa? Mengajak manusia kepada Allah dengan menyentuh hatinya, dengan bekerja pada wilayah jiwa hati. Siapa punya tugas? Ana wa manittabani.
aku dan siapa saja menjadi pengikutku. Jadi harusnya kita semuanya menjadi agen penyampai risalah Nabi. Kita semuanya harus menjadi agen penyampai risalah Imam Hussein dan Bunda Zainab, seperti itu. Yang kedua tadi apa tadi Pak Bambang? Bahwasanya kejadian Karbala itu terjadi setelah Rasulullah wafat, Ustaz, di mana Al-Quran itu sudah paripurna kan, Ustaz. Jadi kejadian-kejadian setelah Rasulullah wafat itu hanya bisa diceritakan oleh manusia suci keluarga Rasul saja, itu, Ustaz. Seperti itu kan, Ustaz, ya? Karena sejarah yang tadi Ustaz katakan mengenai masalah Asia, Bunda Maryam, itu kan kejadiannya sebelum Al-Quran itu kan ada, Ustaz. Dan itu baru diceritakan di Al-Quran setelah Al-Quran itu muncul. Seperti itu kan, Ustaz, ya? Ya. Baik, jadi intinya adalah sampainya berita itu. Yang kedua, fakta dari berita itu. Cuma dua saja. Sampainya berita itu dan fakta berita itu. Karena yang masalah kalau kita sampaikan berita dan bukan fakta. Maka kemudian penceritaan Asia, Maryam dan Miriam di dalam Al-Quran sebetulnya adalah supaya kita tahu itu adalah fakta. Karena diceritakan oleh Al-Quran, Allah pasti fakta. Jadi intinya fakta. Tetapi yang kedua adalah sampainya berita itu kepada manusia. Nah, jelas sebagai pada zaman dahulu kala, kemampuan untuk menuliskan masih sangat terbatas. Menjadikan fakta itu menjadi terdokumentasi. Menjadikan fakta itu terdokumentasi dulu susah. Fakta itu bisa dirubah-rubah, bisa diubah, ditahrif namanya. Nah, maka kemudian supaya kejadian-kejadian itu bisa terlepas daripada penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan dari faktanya, maka kemudian Allah menceritakannya dalam kitab suci. Nah, sekarang bagaimana dengan peristiwa Karbala yang tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran? Ya, karena peristiwa Karbala ini sudah terang benderang. Artinya faktanya tidak bisa ditolak oleh orang-orang. Karbala sebagai Karbala. Wah, cerita-cerita lain di sekitarnya mungkin orang bisa bikin-bikin cerita. Tetapi fakta Karbala, bahwa di sana Imam Hussein dibunuh bersama dengan banyak pengikutnya dan keluarganya, anak-anaknya, itu fakta. Tidak ada lagi yang menolaknya. Artinya ini bukan persoalan mazhab. Ya, Imam Suyuti dalam bukunya sangat terkenal Tarikh Al-Khulafa juga menceritakan ini. Jadi Sunni, Syiah, Ibadiyah semuanya mengakui kejadian ini. Ya, tidak ada. Di Syiah juga baik Zaidiyah, Ismailiyah semuanya mengakuinya, Imamiyah. Jadi di Syiah juga ada bermacam-macam, tapi semuanya mengakui. Karena perpecahan itu kan terjadi setelah kasus Karbala. Jadi semuanya menceritakan fakta ini. Artinya bahwa kasus Karbala itu terjadi, ini tidak ada satupun yang meragukannya. Dan karenanya tidak perlu ada lagi kitab suci untuk menuliskannya. Kenapa? Karena faktanya sudah terang benderang dan sampai sekarang tidak ada yang meragukannya. Jadi dengan demikian tinggal bagaimana caranya menyampaikan pesannya. Karena tadi ada fakta dan ada penyampaian berita dari fakta itu. Nah, sekarang tugas kita adalah menyampaikan berita dari fakta itu kepada seluruh umat manusia. Seperti itu, Pak. Ya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Sama-sama, Pak Mama. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan lagi, tapi mungkin yang lain dulu, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Iya, Pak Bambang. Nanti setelah yang lain ya, Pak Bambang ya. Silakan Ibu Rini, mic-nya dinyalakan apa mau bertanya? Silakan. Mohon maaf, masih kepencet, masih menyimak. Oh Mohon iya, maaf. iya nggak apa-apa Bu Rini. Ustadz menyambung yang tadi Ustadz jelaskan, itu memang miris ya Ustadz. Saya dulu pernah baksos saya ke daerah sebenarnya di Jakarta juga sih. Kita tanyakan, kita ini dari Hadijah gitu kan, dari MT Hadijah. Terus kita tanya, kenal nggak Siti Hadijah gitu, Hadijah Al-Kubro. Mereka tuh siapa ya gitu. Jadi terus kita jelaskan juga tentang Sayyidah Fatimah. Mereka juga siapa ya Sayyidah Fatimah gitu. Nah, apalagi Sayyidah Zainab gitu yang memang nggak pernah gitu. Maksudnya bukan nggak pernah, mungkin pernah tapi jarang sekali gitu kan mereka menceritakan tentang Sayyidah Zainab. Nah, ini bisa dibilang tugasnya kita Ahlul Bait yang untuk pengikut Ahlul Bait yang untuk yang namanya menolong Imam Hussein gitu ya Ustadz ya, bisa dibilang seperti itu nggak Ustadz? Untuk Saya kira menjelaskan, begitu. menceritakan ke masyarakat yang belum mengerti gitu ya. Betul, saya kira begitu. Jadi itu tugas kita sebetulnya, memperkenalkan. Karena memang intinya adalah bahwa
kita sekarang banjir informasi ya. Dunia kita sekarang kan dunia informasi. Dan informasi itu banjir ya, artinya melimpah sampai di tangan kita pun juga tidak kebaca lagi setiap hari itu informasi. Tetapi informasi tentang Bunda Zainab ini kan sangat sedikit ya. Jadi dengan demikian kita-kita yang telah mengetahuinya harusnya juga menyampaikan informasi ini kepada siapapun juga. Tentu dengan cara yang elegan. Misalnya tadi udah bagus bikin bakti sosial. Ya mungkin tidak perlu kita wawancari mereka satu persatu, kenal nggak Bunda Zainab. Paling tidak kita bakti sosial atas nama Hadijatul Kubro. Nanti kemudian panitia memberikan memberikan sedikit pengantar bahwa ini dalam rangka dedikasi kita kepada Sayyidah Khadijatul Kubra yang punya peran yang begitu besar di dalam berkembangnya Islam. Nah, dengan begitu kalau sudah sering dilakukan nanti orang akan kenal. Kan intinya kalau informasi sebetulnya bukan datang tapi sering. Jadi kalau sering dikatakan, disampaikan itu akan nempel di kupingnya orang. Daripada sekali saja, walaupun dia jelas, rinci, tapi kalau cuma sekali, ya nanti hilang lagi. Kenapa misalnya orang sekarang lebih mengenal BTS daripada Khadijah dan Zainab misalnya? Karena setiap saat BTS ini kan masuk di televisi-televisi kita, di handphone kita, di TikTok semua orang dia melakukannya. Nah, karena setiap saat masuk, akhirnya kemudian ya tersimpan di dalam benak orang, sehingga orang pasti lebih mengenal BTS daripada Bunda Khadijah atau apalagi Bunda Zainab. Nah, jadi saya kira mungkin di antara hal-hal yang perlu kita lakukan kita di Ahlul Bait ini, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, mungkin kita kita selama ini kan cenderung melakukan mohon maaf acara-acara ritual misalnya kan. Mungkin perlu kita rubah juga sebagian acara ritual kita dalam bentuk acara sosial. Misalnya memperingati Bunda Zainab atau Asyura misalnya dengan langsung melakukan pada saat itu bakti sosial. Jadi kalau kita bakti sosial itu kan diterima semua orang. Bakti sosialnya misalnya bagi-bagi sembako di daerah-daerah yang tidak mampu. Nah, itu mungkin akan lebih nyampe daripada kita sendiri kita bikin ritual, tapi untuk diri kita sendiri saja. Akhirnya kita ini bukan tidak diingat oleh siapa-siapa di dalam gedung yang tertutup. Kemudian kita sendiri yang menikmatinya. Ini kemudian orang lain di luar sana tetap tidak bisa mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi pada dunia Islam ini. Apalagi kalau kemudian ada lagi sekarang upaya-upaya sistematis untuk menghalangi agar peristiwa-peristiwa seperti ritual Asyura itu dihentikan di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat di beberapa negara seperti Pakistan itu bahkan beberapa kali diledakkan tempat-tempat seperti itu. Nih, jadi menurut saya sih mungkin ada pertimbangan sekali-sekali kita bikin kegiatan sosial, turun ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, bikin pembelajaran massal misalnya. Bayangkan kalau kita misalnya bikin cari jemaah-jemaah kita yang sarjana, lalu kemudian bikin semacam pengajaran selama 1 hari ke masjid-masjid atau ke komunitas-komunitas, ke masyarakat-masyarakat. Bagi yang pintar misalnya pintar ilmu tentang menata keuangan, mengajari masyarakat menata sistem keuangan mereka. Yang pintar misalnya tentang masak-memasak, mengajari mereka memasak. Itu menurut saya mungkin akan lebih cepat sampai kepada masyarakat ya. Ya, daripada misalnya kita cuma untuk diri kita saja. Oleh sebab itulah ini saya kira karena Nabi juga tidak mungkin sampai risalahnya keluar kalau dia hanya di rumahnya saja tinggal Khadijah. Ya, dan sekarang jemaah sekalian berbahagia ini bisa dilakukan kalau kita tidak mampu datang secara offline ya paling tidak secara online dan sebagainya. Nah, tanpa harus menggunakan merek-merek tertentu, kita datang dengan benar-benar niat untuk memperbaiki masyarakat, itu pasti masyarakat akan menyambut dengan baik. Itu yang menurut saya, Bu. Iya, betul Ustadz. Terima kasih Ustadz. Silakan Pak Bambang. Atau masih ada yang lain mau bertanya, silakan. Sebelum Pak Bambang. Ya, kalau tidak ada, silakan Pak Bambang. Ya, Ustadz. Saya setuju Ustadz dengan statement Ustadz itu. Rasulullah aja dalam menyebarkan Al-Quran kan cuma hanya menyampaikan Ustadz ya. Ya kan? Artinya tidak memaksa orang untuk ini ikut, tapi menyampaikan isi Al-Quran. Itu tugasnya Rasulullah. Nah, kita juga sama.
kita menyampaikan itu kepada orang-orang lain dengan tadi bakti sosial, nggak usah bahwasanya kita mengharapkan mereka itu akan menjadi pengikut yang setia, tapi kita sampaikan aja sejarah daripada keluarga Rasulullah, kan begitu Ustadz ya. Nah, tadi Ustadz ada singgung juga mengenai masalah Bunda Hajar. Kita tahu bahwasanya sumbernya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan mempunyai 2 istri, Ustadz, Bunda Sarah sama Bunda Hajar. Bunda Hajar melahirkan Ismail, Bunda Sarah melahirkan Ishak, kan Ustadz gitu Ustadz. Nah, kalau Ustadz mengatakan bahwanya Bunda Maryam itu kan kalau nggak salah, tolong dikoreksi Ustadz, itu jalurnya dari Nabi Ishak Ustadz ya? Yeah. Karena Nabi Ishak itu terus Bunda Maryam terus ke Nabi Ishak kan Ustadz, ya kan? Yeah. Nah, Hajar, Ismail, terusnya itu kan kena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ustadz ya. Nah, dari dua istri Nabi Ibrahim itu melahirkan manusia suci. Dari Ishak melahirkan manusia suci masih dengan nama Nabi. Lalu kalau dari Ismail melahirkan juga manusia suci, yang terakhir adalah Imam Al-Mahdi yang bukan Nabi. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ustadz, 2 manusia di dunia ini yang masih hidup kan tuh cuman hanya 2 tidak hadir di dunia, Ustadz. Nabi Isa sama Imam Al-Mahdi. Pertanyaan saya, apakah kedua orang ini berarti raga dan ruhnya masih ada? Apakah kedua orang ini di dalam dunia yang nggak tahu ada di mana, mereka ini bertemu, Ustadz? Saling berbincang, saling berdiskusi, saling membicarakan masalah dunia atau akhirat. Makasih Ustadz. Itu. Jawabannya singkat, yaitu bahwa mereka masih hidup lahir dan batin, jasmani dan rohani. Dari mana kita tahu sumbernya? Satu, sumber Al-Quran. Di Al-Quran diceritakan ada nabi yang tidak zahir secara fisik, tapi masih hidup secara fisik. Dan bisa ditemui oleh nabi yang juga memiliki kemampuan seperti itu, yaitu Nabi Musa bisa menjumpai Nabi Khidir. Nabi Khidir itu adalah nabi yang gaib, dalam pengertian tidak kelihatan raganya, tapi punya raga. Jadi Nabi Khidir. Yang kedua, dari sisi ilmu pengetahuan, dari fisika modern, bahwa sebetulnya yang disebut dengan fisik ini, kata ilmu fisika modern Pak Bambang, itu sebetulnya tidak ada. Ya, jadi kita ini adalah kumpulan daripada atom-atom. Semua jenis-jenis atom itu ada di alam semesta ini, dan sebagian besarnya menyusun tubuh kita. Jadi tubuh kita ini hanyalah kumpulan atom-atom. Dan apakah atom-atom itu? Kalau kita lihat atom-atom itu 99%-nya adalah kehampaan, Pak Bambang. Itu kekosongan. Jadi namanya atom itu adalah terdiri daripada partikel-partikel yang membentuk atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Intinya adalah proton, neutron, lalu kemudian yang mengelilinginya, batas atom itu adalah lintasan daripada elektron, jadi kulit-kulitnya itu. Jadi di manakah paling luar elektron itu mengorbit, itulah batas terluar daripada atom itu. Nah sekarang, antara proton dan elektronnya apa isinya? Yang ada kekosongan. Kata para ahli pengetahuan, kalau seandainya proton itu kita besarkan sebesar bola kaki, maka jarak antara bola kaki protonnya itu dengan elektronnya melintas, berputar melintas, itu kurang lebih 1 kilometer. Jadi jarak antara inti atomnya seperti bola kaki dengan elektronnya yang berputar di luar sana, berputar di mana? Berputar di orbitnya, itu jaraknya kurang lebih 1 kilometeran. Ya. Nah sekarang, kalau begitu apa itu atom? Ya kan kekosongan. Antara elektron dengan proton apa isinya? Kosong. Nah kata para ahli fisika, kalau yang kosong ini dikempeskan, dihilangkan, maka manusia itu hanyalah seperti sebutir pasir saja, Pak Bambang. Jadi kalau kita manusia ini dikempeskan, ibaratnya tadi ditusuk sehingga kemudian hilanglah jarak antara elektron dan protonnya, maka seluruh yang menyusun manusia ini kembali seperti pasir, seperti kelereng saja. Nah,
pertanyaannya lah, apakah ini susah bagi Tuhan? Tentu saja tidak susah bagi Tuhan. Tetapi ini penjelasan fisika menunjukkan bahwa sebetulnya fisik itu tidak ada. Karena apa yang disebut dengan proton, apa yang disebut dengan neutron, apa yang disebut dengan elektron, ini juga adalah misteri. Yang disebut adalah partikel. Proton, neutron, dan elektron itu partikel. Apa itu partikel? Partikel juga adalah sampai sekarang masih sebuah misteri sebetulnya. Apa itu partikel? Apakah partikel itu berbentuk fisik atau seperti apa? Ya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, secara fisika memungkinkan, dan kemudian secara faktual diceritakan dalam Al-Quran, ada Nabi Khidir yang masih ada fisiknya, tapi tidak kelihatan oleh manusia biasa, tapi bisa dijumpai oleh orang seperti Nabi Musa. Seperti itu. Nah, pertanyaan mereka, bisakah di sana berbicara? Jawabannya iya. Karena komunikasi di sana lebih hebat daripada komunikasi Zoom seperti ini, Pak Bambang. Kita ini seperti ini tak terbayangkan 20 tahun lalu aja, apalagi 1000 tahun yang lalu tak terbayangkan, suatu saat kita bisa mengaji di tempat melalui alat, di mana kita semua berada di tempat yang berbeda-beda. Ada di Lebak Bulus sana, ada di Pondok Labu, ada di Cilengsi, ada di BSD sana, ada di Tanjung Priok, bahkan ada di Papua, ada di Singapura, ada di mana sih, bahkan ada mungkin di Australia, ada di Iran dan sebagainya. Kok bisa berjumpa seperti ini dengan saling melihat dan dengan suara terkomunikasi satu sama lain tanpa terhambat oleh batasan-batasan negara, wilayah, administratif, dan hukum-hukum antar negara. Luar biasa. Ini tak terbayangkan sebelumnya, tapi sekarang benar-benar telah menjadi kenyataan, dan ke depan pasti masih akan jauh lebih sophisticated daripada yang sekarang ini, Pak Bang. Jadi dengan demikian, jawabannya sangat mungkin dan itu terjadi. Ya, makasih Ustaz. Sangat jelas dan clear Ustaz. Ya, Masya Allah, Ustaz. Jadi ternyata banyak sekali ya Ustaz ya yang di luar ini kita gitu yang bakalan juga nanti akan terjadi, itu juga kemungkinan besar Ustaz ya dengan adanya teknologi-teknologi yang makin canggih ini. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Kalau memang tidak ada, karena juga waktunya memang sudah habis, jadi kita tutup aja dengan doa Ustadz. Tapi sebelumnya kami dari Majelis Taklim Khadijah Al-Kubro mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rusli yang sudah menemani kita untuk mengisi kajian selama 3 kali pertemuan untuk tema Asyura ini. Insya Allah dari kajian ini kita mendapatkan pengetahuan yang belum kita ketahui dan keberkahan untuk kita selanjutnya untuk lebih mendalami ilmu-ilmu Allah, terutama ilmu Ahlul Bait ya Ustaz. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan kajian bersama kami. Silakan Ustadz untuk ditutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup seluruh rangkaian majelis kita dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana nas'aluka khaira ma sa'alaka bi ibadika as-salihun wa na'udzu bika min ista'adha minhu ibadukal mukhlasun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayu. Terima kasih banyak Pak Ustadz Rusli. Terima kasih Ayu. Teman-teman saya semua. Mohon izin keluar dulu. Ira, Bapak Ibu, saya pamit juga ya. Terima kasih Mbak Ira semuanya. Ya ibu-ibu, bapak, saya izin untuk menutup Zoom-nya ya.
Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.